Halo, perkenalkan nama saya Elsa Handiana dari program studi hukum kelas karyawan teknologi University. Di sini saya akan mengerjakan tugas dan memaparkan sedikit tentang dari tugas UAS kewirausahaan, yaitu membuat bisnis plan. Yang pertama itu nama usaha saya itu Safood, dan usaha ini tuh hadir pertamanya karena termotivasi dari saya yang suka makan makanan rumah, tapi kadang masakan rumah itu dibuatnya kan lama, jadi keburu gabut. Jadi saya berpikir jadi saya itu harus bikin makanan frozen food gitu biar gampang bikinnya, waktunya cepat tapi tetap bisa makan masakan rumah. Nah, terus arti logonya itu, kalau dari Sa Foodnya itu, Sa-nya itu nama panggilan saya, dan food itu karena saya berjualan makanan, jadi bagian dari bahasa Inggrisnya yaitu food itu artinya makanan gitu. Nah, kalau frozen foodnya itu karena saya berjualan makanan yang dibekukan, jadi saya mengambil nama frozen food. Selain itu lalu diberi slogan dikit tentang yaitu makanan lezat dalam sekejap, itu maksudnya, karena kalau kita makan itu kan biasanya lama kalau yang enak itu, tapi itu dalam sekejap kita bisa makanan yang lezat. Kalau dari warnanya itu warna krem itu, kebetulan saya suka warna itu juga, dan warna itu artinya itu netral dan tenang aja gitu. Nah, selanjutnya ada visi dan misinya. Visinya itu menjadikan perusahaan dengan brand frozen terbaik di Indonesia dikenal luas dan mendapatkan persepsi positif untuk berbagai kalangan. Kalau misinya itu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan berkelas. Yang kedua, memberikan harga yang terjangkau sehingga dapat menyesuaikan harganya dari berbagai kalangan. Jadi semua kalangan itu tetap bisa makan makanan enak, makanan rumahan dengan harga yang terjangkau. Lalu permasalahan yang sering dijumpai di kita itu, permasalahan sosialnya itu, masalah sosial yang terjadi di masyarakat adalah sering terjadinya keracunan makanan. Jadi orang-orang itu kebanyakan itu beli makanan itu kan di pinggir jalan, belum tentu makanan itu higienis. Jadi daripada itu mending kita makan makanan frozen food gitu, makanan yang dibekukan namun rasanya tetap enak gitu. Selain itu penanganan dengan memberikan produk yang bergizi, terus diperhatikan expirednya juga, tidak memakai bahan pengawet juga. Jadi daripada makan makanan sembarangan mending beli frozen food gitu. Terus kalau untuk konsumennya saya memberi saran itu jangan beli makanan sembarangan, apalagi yang di pinggir jalan, lebih beli frozen food aja gitu. Lalu ada SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan. Itu frozen food itu harganya terjangkau, dan mindsetnya itu harga murah tetapi makanan rasanya itu gak murahan. Nah, terus layanan itu harus selalu up to date. Dengan membeli produk ini bisa mengembangkan produk UMKM Indonesia. Yang kedua, weakness atau kelemahannya itu terkadang kalau dimasakkan itu yaitu bahan bakunya itu tidak stabil, kadang tiba-tiba mahal, kadang tiba-tiba murah gitu. Jadi mungkin kelemahannya itu aja. Selain itu peluangnya itu ini tuh berjualan ini tuh termasuk investasi dalam jangka panjang, karena dengan berjualan makanan itu kita akan laku terus gitu, nggak musim-musiman kalau makanan itu, karena makanan itu kan suatu hal yang pertama dicari sama manusia itu karena kebutuhan juga, jadi bakal dalam jangka panjang gitu. Dan kalau ancamannya mungkin banyaknya pesaing dengan harga di bawah kita, padahal kita juga sudah memberi harga yang terjangkau dengan kualitas bagus, tapi kadang-kadang banyak pesaing yang memberi harga lebih murah, tapi kan kita belum tentu tahu bahan bakunya itu masih layak apa tidak gitu. Terus kalau promosinya itu saya dengan cara mengendorse food vlogger gitu, dan artis-artis terkenal yang suka makan juga. Nah, makanya alhamdulillah juga bisa mendatangkan konsumen
Selain itu juga promosinya saya juga suka memberi diskon, memberi giveaway kepada konsumen gitu. Kalau produknya itu kualitasnya bagus, brandnya, kalau buat brand itu harus konsisten sih, dari gambarnya, logonya itu harus konsisten biar tetap dikenal sama masyarakat gitu. Terus kalau buat harganya terjangkau. Kalau contohnya ayam 1 ekor itu cuma harganya cuma 55.000 aja, itu udah dapet tinggal digoreng aja di rumah gitu. Terus kalau buat tulis-tulisan itu harganya 25.000 gitu. Lalu buat place-nya saya memakai marketplace, yaitu Shopee, GoFood, atau Gojek atau Grab gitu. Dan offline store-nya juga ada di rumah gitu. Saya menjual produk makanan yaitu frozen food, karena di era zaman sekarang ini orang semakin ingin cepat dalam hal apapun, apalagi makan makanan yang enak. Dengan adanya frozen food ini, kita bisa makan masakan rumah dengan cepat tetapi tetap enak dan lezat juga. Higienisnya juga tetap terjaga. Selain itu makanan juga berjangka panjang, karena makanan itu semua orang pasti mencarinya, karena kebutuhan juga kan kalau makanan itu. Kalau cara berjualannya itu aku online dan offline juga ada gitu, karena banyak juga yang suka datang ke rumah untuk offline store-nya untuk membelinya. Jalur distribusinya itu dengan menggunakan reseller, terus di online gitu, kalian dipaketin COD juga bisa gitu. Terus penjualan akan berfokus di dua-duanya, offline dan online store gitu, karena offline dan online juga sama-sama rapi alhamdulillah. Selain itu juga alhamdulillah omsetnya juga tinggi gitu. Mungkin segitu pemaparan bisnis plan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.